Teman-teman, aku mau kasih tahu satu hal penting. Stop buang waktu kalian buat 5 side hustle sampah ini kalau kalian nggak mau rugi tenaga dan kuota tiap bulan. Aku bakal bongkar kenapa survei online, klik iklan, dan aplikasi nonton video dapat uang itu sebenarnya cuma jebakan yang bikin progres karir kamu jalan di tempat. Jujur deh, siapa di antara kalian yang tiap malam cuma rebahan sambil klik-klik aplikasi yang katanya bisa kasih saldo e-wallet puluhan ribu rupiah? Aku tahu, rasanya emang menggiurkan banget. Apalagi kalau melihat saldo digital yang angkanya nambah sedikit demi sedikit. Tapi, coba kamu pikir sekali lagi dengan kepala dingin. Berapa banyak waktu yang sudah kamu habiskan? 2 jam? 3 jam? Nah, sekarang coba kamu hitung. Kalau dalam 3 jam kamu cuma dapat 5.000, itu artinya nilai per jam kamu cuma 1.600. Coba bandingkan. Kalau kamu pakai 3 jam yang sama buat belajar skill dasar seperti desain grafis, menulis artikel, atau belajar edit video pendek, nilai jual kamu di pasar tenaga kerja bakal jauh lebih tinggi. Ini masalah utamanya, teman-teman. Kamu terjebak dalam trap yang aku sebut sebagai kesibukan semu. Kamu merasa produktif karena tangan kamu bergerak, layar HP kamu berkedip, dan ada angka yang bertambah. Tapi kenyataannya, kamu nggak sedang membangun aset, kamu nggak sedang mengasah skill yang bisa dijual, dan kamu nggak sedang meningkatkan nilai diri kamu. Kamu cuma jadi komoditas bagi pemilik aplikasi tersebut. Mereka dapat data kamu, mereka dapat traffic dari iklan yang kamu tonton, dan mereka dapat untung jutaan dari usaha yang kamu lakukan. Sementara kamu cuma dapat remahan kecil yang bahkan nggak cukup buat bayar langganan internet bulananmu. Aku nggak mau kamu terus-terusan terjebak di sini. Banyak dari kalian merasa bingung mau mulai dari mana, merasa belum punya skill apa-apa. Makanya, aplikasi instan jadi pelarian. Tapi percayalah, kalau kamu mau serius cari cuan, kamu harus berhenti menukar waktu berhargamu dengan nominal receh yang nggak punya masa depan. Di video ini, aku bakal tunjukin apa saja side hustle yang cuma buang-buang energi. Dan sebagai gantinya, aku bakal kasih tahu gimana caranya beralih ke jalur yang benar supaya kamu bisa punya skill yang dibayar mahal. Mari kita bedah satu persatu. Karena sudah saatnya kamu berhenti jadi penonton di HP sendiri dan mulai jadi pemain yang sebenarnya. Teman-teman, aku tahu persis apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Pusing mikirin biaya kuliah, pengen jajan tapi takut minta orang tua, atau merasa tertinggal dibanding teman sebaya yang posting pencapaian di media sosial. Di posisi itu, wajar banget kalau kamu merasa desperate. Nah, keputusasaan kamu inilah yang seringkali jadi sasaran empuk konten-konten modal HP doang. Kamu pasti pernah kan lihat video yang janjiin cara dapat jutaan rupiah per hari cuma dengan nonton iklan, ngeklik link, atau misi-misi nggak jelas lainnya? Dengar, aku minta kamu berpikir logis sebentar. Kalau ada pekerjaan yang semudah itu, gak mungkin semua orang di dunia ini masih berjuang keras. Kenapa masih ada orang yang harus kuliah bertahun-tahun atau membangun bisnis dengan susah payah? Alasan kenapa tawaran itu ada adalah karena mereka butuh kamu untuk jadi komoditas. Waktu dan energi yang kamu buang untuk mengerjakan misi receh itu sebenarnya sedang mereka gunakan untuk meningkatkan traffic atau iklan mereka sendiri. Mereka untung jutaan. Sementara kamu cuma dapat recehan yang bahkan gak cukup buat bayar kopi sekali duduk. Kamu harus sadar, ada perbedaan besar antara cari cuan dan buang waktu. Saat kamu terjebak di side hustle yang gak menghasilkan skill, kamu gak sedang membangun masa depan. Kamu cuma sedang menukar waktu berhargamu yang seharusnya bisa dipakai untuk belajar copywriting, video editing, atau coding dengan uang 10.000 atau 20.000 yang habis dalam sekejap. Di fase ini, aku ingin kamu melakukan validasi. Sebelum kamu klik tombol daftar atau join di sebuah platform, tanya ke dirimu sendiri, skill apa yang aku dapat setelah 6 bulan ngerjain ini? Kalau jawabannya nggak ada, berarti kamu cuma sedang dimanfaatkan. Jangan biarkan rasa takut ketinggalan bikin kamu salah ambil jalan. Kita akan bedah mana yang benar-benar bisa jadi aset buat kamu ke depan dan mana yang harus segera kamu tinggalkan sebelum kamu semakin jauh tersesat. Mari kita bahas secara teknis, supaya kamu nggak terus-terusan jadi tumbal algoritma.
Sekarang, aku mau ajak kamu buat lihat angka secara dingin. Jujur ya, seringkali kita merasa sibuk karena seharian sudah menatap layar. Padahal, waktu kita cuma ditukar sama recehan. Nah, disinilah banyak dari kita terjebak. Kita nggak sadar kalau sedang terjebak dalam trading time yang murah, bukan building aset. Coba kita bedah hitungannya pelan-pelan. Serius, bayangkan kamu ikut program isi survei atau klik iklan yang viral itu. Kamu habiskan 1 jam untuk menyelesaikan tugas. Bayarannya paling cuma 5.000. Coba dipikir, dalam 1 jam, nilai waktu kamu setara dengan harga sepiring batagor pinggir jalan. Apakah ini investasi? Jawabannya jelas tidak. Setelah 6 bulan, kamu punya apa? Kamu tetap nggak punya skill, nggak punya portfolio, dan nggak punya nilai tawar. Kamu cuma menghabiskan listrik dan kuota. Itu namanya trading time dengan harga yang sangat rendah. Sekarang, coba bandingkan dengan kamu meluangkan 1 jam sehari untuk belajar skill yang bernilai tinggi. Misalnya desain grafis atau copywriting. Di bulan-bulan awal, mungkin kamu belum dibayar mahal. Tapi setelah 3 bulan konsisten, kamu punya skill yang bisa dijual. Untuk satu proyek desain logo atau penulisan artikel, pasar saat ini berani bayar mulai dari 100.000 sampai 300.000. Kalau kamu mengerjakan itu dalam 1 jam, berarti nilai waktu kamu sudah melonjak 20-60 kali lipat dibanding cuma klik iklan. Bedanya di sini teman-teman, saat kamu punya skill, kamu sedang membangun aset. Desain yang kamu buat hari ini bisa jadi portfolio untuk klien yang lebih besar besok. Artikel yang kamu tulis bisa jadi bukti buat negosiasi gaji atau rate card kamu. Inilah yang aku sebut sebagai compound effect. Trading time yang murahan cuma akan bikin kamu capek di tempat. Sedangkan building aset adalah proses di mana nilai per jam kamu akan terus naik seiring berjalannya waktu. Jadi, setiap kali ada tawaran side hustle yang bilang cepat dan gampang, coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah setelah aku selesai, aku lebih pintar atau lebih kaya dari sebelumnya? Kalau jawabannya nggak ada, berarti kamu cuma sedang menyewa waktumu untuk orang lain dengan harga murah. Jangan mau jadi tumbal algoritma yang cuma cari traffic. Fokuslah pada sesuatu yang punya leverage. Karena di dunia freelance, yang kaya bukan mereka yang paling banyak klik, tapi mereka yang punya skill yang orang lain butuhkan. Kalau kamu mau tahu lebih dalam cara membangun aset digital lewat skill yang beneran dicari klien tahun ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Aku bakal kupas tuntas strategi side hustle yang masuk akal, supaya jadi jalan keluar dari rasa galau kamu. Nah, sebelum kamu terlanjur buang-buang waktu di side hustle yang gak jelas itu, aku mau kasih 1 filter sakti. Aku sebut ini rumus 3 filter. Ini cara paling objektif buat nentuin apakah pekerjaan yang mau kamu ambil itu aset atau cuma beban yang bikin kamu capek doang. Ada 3 pertanyaan yang wajib kamu jawab dengan jujur sebelum kamu mulai. Pertama, apakah side hustle ini nambah skill yang relevan? Ingat ya, skill yang aku maksud di sini itu skill yang punya market value tinggi. Contohnya kayak copywriting, desain grafis, atau coding. Kalau kerjaan itu cuma modal yang penting klik, atau nonton video buat kumpulin receh, itu bukan skill. Itu cuma cara orang lain buat manfaatin waktu kamu supaya mereka yang kaya. Kalau jawabannya nggak nambah skill, tinggalin. Kedua, apakah dari pekerjaan ini ada portofolio yang bisa kamu pamerin? Di dunia freelance, portofolio itu adalah mata uang kamu. Klien nggak bakal tanya, ijazah kamu dari mana? Mereka bakal tanya, apa yang sudah pernah kamu buat? Kalau kamu cuma jadi admin yang kerjanya cuma bales chat tanpa ada hasil karya nyata yang bisa ditunjukin, gimana kamu mau naikin harga jasa kamu nanti? Ketiga, apakah pendapatan kamu bisa naik seiring pengalaman? Ini poin yang paling krusial. Dalam side hustle yang benar, makin ahli kamu, makin mahal harga yang bisa kamu minta ke klien. Tapi kalau kamu terjebak di pekerjaan yang bayarannya flat selamanya, entah itu cuma dapat 500 perak per klik, atau kerjaan yang nggak butuh otak lebih, itu namanya bukan side hustle. Itu namanya terjebak di rat race. Kalau jawaban kamu untuk ketiga poin tadi adalah enggak, aku saranin mending kamu berhenti. Jangan buang waktu berharga kamu di sana. Mending kamu mulai fokus cari freelance jasa profesional yang punya value tinggi di pasar digital.
Memang di awal bakal terasa lebih berat karena kamu harus belajar. Tapi percayalah, ini adalah jalan yang paling masuk akal buat kamu yang lagi galau mikirin masa depan. Fokuslah pada sesuatu yang punya leverage, supaya nanti waktu kamu punya nilai lebih di mata klien, kamu nggak perlu kerja lebih keras, tapi dapat hasil yang lebih besar. Sekarang, buat kamu yang serius mau bangun aset digital dan pengen tahu lebih dalam skill apa yang paling dicari klien di tahun ini, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe. Aku bakal terus kupas tuntas strategi side hustle yang masuk akal, biar kamu bisa punya pegangan dan gak gampang kemakan iming-iming instan di luar sana. Sekarang, pertanyaannya gini. Kalau aplikasi klik-klik berhadiah itu sebenarnya sampah, terus kamu harus ngapain? Aku tahu, rasa bingung itu wajar banget. Kadang kamu ngerasa punya banyak waktu luang, tapi nggak tahu mau disalurkan kemana. Nah, ini saatnya aku kasih tahu cara beranjak dari sekedar pencari receh jadi profesional freelancer yang dicari klien. Langkah pertama, buang jauh-jauh ekspektasi kalau kamu bakal dapat uang dalam 5 menit. Dunia profesional itu transaksinya berdasarkan value. Klien bayar kamu karena kamu memecahkan masalah mereka, bukan karena kamu rajin login aplikasi. Coba mulai dari sini. Berhenti cari aplikasi. Mulailah cari platform. Kalau kamu suka desain, buka Behance atau Dribbble. Kalau kamu lebih suka nulis atau administrasi, LinkedIn adalah rumah kamu. Di sana, kamu bukan lagi anonim yang cuma sekedar user, tapi kamu adalah penyedia jasa. Caranya gimana? Sederhana, tapi butuh niat. Pertama, bikin portofolio. Nggak punya klien? Buat proyek fiktif. Misal, kalau kamu mau jadi social media manager, buatlah strategi konten untuk toko kopi di dekat rumah kamu sebagai contoh. Tunjukkan ke calon klien. Ini yang bisa saya lakukan buat bisnis Bapak Ibu. Kedua, ganti mindset kamu saat mendekati klien. Jangan bilang, "Kak, ada kerjaan nggak?" Itu terdengar seperti pengemis. Gunakan bahasa profesional. Saya melihat bisnis Bapak Ibu punya potensi besar di Instagram, tapi kontennya masih kurang interaktif. Saya punya rancangan strategi buat meningkatkan engagement-nya. Apakah Bapak Ibu tertarik kalau kita ngobrol sebentar soal ini? Lihat bedanya. Kamu menawarkan solusi. Kamu memposisikan diri sebagai mitra, bukan buruh. Ingat ya teman-teman, kamu sedang membangun reputasi. Satu proyek yang dikerjakan dengan serius, entah itu dibayar Rp200.000 atau Rp2 juta, adalah batu loncatan. Kualitas yang kamu berikan hari ini akan menentukan harga jasa kamu tahun depan. Jangan sampai kamu terjebak di lingkaran setan aplikasi yang cuma buang waktu. Padahal, kamu punya potensi buat jadi tenaga ahli yang dibayar mahal oleh industri nyata. Kalau kamu bingung harus mulai dari skill apa yang paling relevan dengan kapasitas kamu sekarang, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Aku bakal bantu bedah skill apa yang lagi panas-panasnya di pasar freelance tahun ini. Pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan update strategi untuk membangun side hustle yang benar-benar jadi aset masa depan, bukan sekedar pelarian saat gabut. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jadi, intinya begini teman-teman. Perbedaan antara orang yang cuma numpang lewat di dunia freelance dan orang yang benar-benar membangun aset itu sebenarnya sederhana banget. Kualitas. Begitu kamu mulai dibayar karena kualitas skill yang kamu tawarkan, bukan cuma sekedar jumlah klik, jumlah view, atau berapa jam kamu membuang waktu di situs-situs yang gak jelas, disitulah status ekonomi kamu bakal berubah. Dari yang tadinya mahasiswa galau yang bingung mau cari uang jajan tambahan di mana, kamu bakal bertransformasi jadi pemain industri digital yang sebenarnya. Ingat, jangan biarkan waktu kamu dihargai murah. Waktu kamu itu aset. Dan kalau kamu tukar waktu itu dengan nominal receh di side hustle sampah yang tadi sudah aku bahas, kamu sebenarnya sedang rugi 2 kali. Rugi waktu dan rugi potensi. Mulai hari ini, pilih jalan yang membangun masa depan. Fokuslah pada satu skill yang memang dibutuhkan pasar. Asah sampai tajam, dan jadilah orang yang dicari oleh klien, bukan orang yang memohon-mohon pekerjaan. Kalau kamu masih bingung harus mulai dari mana, atau skill apa yang paling relevan dengan kapasitas kamu sekarang, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Aku bakal bantu bedah skill apa yang lagi panas-panasnya di pasar freelance tahun ini, supaya kamu bisa mulai langkah pertama dengan benar.
Pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update strategi untuk membangun side hustle yang benar-benar jadi aset masa depan. Bukan sekedar pelarian saat gabut. Sampai ketemu di video selanjutnya.